bulan ini banyak saham Indonesia yang berpotensi naik, tapi bukan tanpa alasan. Ada benang merah yang menghubungkan kebijakan The Fed di Amerika, harga komoditas dunia, sampai pergerakan rupiah. Video ini saya bedah satu persatu, dan di akhir saya kasih saham-saham yang paling diuntungkan. Sinyal dari Amerika berubah arah. Peluang The Fed menaikkan suku bunga bulan Juli naik ke 36,3%, dan buat bulan September melonjak ke 69,1%. Bahkan Bank of America menggeser proyeksi pemangkasan bunga pertama mereka ke paruh kedua 2027. Akibatnya, pasar saham Amerika bergejolak. Indeks S&P 500 turun 1,9% dalam sepekan, dan Nasdaq anjlok 4,3% gara-gara aksi ambil untung besar-besaran di saham teknologi dan produsen chip. Kabar baiknya datang dari Timur Tengah. Ketegangan geopolitik mulai mereda seiring kemajuan pembicaraan damai antara Amerika dan Iran, yang bikin pasokan energi dunia lebih stabil dan sentimen pasar ikut membaik. Di dalam negeri, rupiah bergerak di kisaran 17.700 sampai 18.100 per dolar Amerika, dengan proyeksi di akhir Juli ada di sekitar 17.900. Pelemahan ini sebagian dipicu peringatan dari Fitch Ratings soal potensi penurunan peringkat kredit Indonesia. Tapi rupiah lemah bukan cuma kabar buruk. Harga batubara acuan periode pertama Juli justru naik di semua tingkat kalori, dengan kalori tinggi tembus 126,58 dolar per ton. Nikel juga naik ke 17.593 dolar per ton. Yang menarik ada di emas. Harga emas dunia sebenarnya turun 9% sejak awal tahun, tapi rupiah yang melemah justru mengompensasi penurunan itu. Hasilnya, saham tambang emas seperti ANTM dan BRMS tetap kebal, bahkan menguat. Pertama, emiten tambang emas. ANTM mencatat kenaikan saham 6,16%, dengan segmen emas menyumbang 81% dari total pendapatan mereka. BRMS bahkan dipatok analis dengan target harga Rp1.171, potensi kenaikan sekitar 35% dari harga saat ini. Kedua, emiten energi. PT BA mencatat lonjakan laba bersih 105% secara tahunan, sementara PGAS membukukan pertumbuhan laba 31,43% dengan dividen yield tinggi di kisaran 10%. Ketiga, saham perbankan besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Begitu sentimen geopolitik mereda, saham-saham ini biasanya jadi pintu masuk pertama dana asing yang kembali ke Indonesia. Terakhir, efek rebalancing MSCI. 19 saham resmi keluar dari indeks bulan ini, memicu dana asing keluar sampai 2,9 miliar dolar. Tapi ini justru membuka peluang beli di harga murah untuk saham fundamental kuat yang ikut terjual bukan karena kinerjanya jelek. Semua peluang ini bukan tanpa risiko. Kalau The Fed ternyata menaikkan suku bunga lebih agresif dari perkiraan pasar, dana asing bisa balik keluar dari Indonesia. Peringatan Fitch soal peringkat kredit juga masih menggantung dan bisa menekan rupiah lebih dalam kalau benar-benar terrealisasi. Sektor perbankan sendiri, meski jadi favorit, laba agregatnya sudah direvisi turun ke 1,8% dari sebelumnya 4,6%, karena tekanan biaya dana dan margin bunga bersih yang mengetat. Jadi kesimpulannya, saham-saham yang paling diuntungkan bulan ini adalah yang punya kaitan langsung dengan rupiah lemah dan harga komoditas, yaitu tambang emas dan energi, disusul saham ban besar begitu sentimen global membaik. Tapi tetap pantau risiko dari The Fed dan rating kredit Indonesia. Kalau video ini membantu, subscribe supaya nggak ketinggalan analisis market berikutnya.